Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang sedang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar untuk kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Fatihah adalah surat pembuka sekaligus induk dari semua isi kitab Al-Quran. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan tergolong dalam surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah sendiri adalah surat yang wajib dibaca ketika mengerjakan sholat, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pincanglah sholat seseorang jika ia tidak membaca Al-Fatihah. Ada banyak makna mendalam dari surat yang turun di kota Mekah ini. Surat Al-Fatihah ini berisikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perintah untuk menyembah dan memohon pertolongan hanya kepadanya. Dan banyak umat muslim yang memahami bahwa surat Al-Fatihah ini bisa dihadiahkan untuk orang lain seperti orang yang telah meninggal. Namun sebenarnya kita juga bisa mengirimkannya untuk diri sendiri, karena ada begitu banyak manfaat dan keutamaan mengirimkan Al-Fatihah pada diri sendiri dan cara mengamalkannya. Lantas apa saja manfaat dari mengirimkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri? Yang pertama, membuat jin dan setan menjadi marah. Khusus untuk surat Al-Fatihah untuk diri sendiri, maka ini akan membuat jin dan setan marah. Dan selama surat Al-Fatihah mengalun, maka jin dan setan akan merasa panas dan tersiksa sehingga akhirnya keluar dari tubuh kita. Lalu yang kedua, meruqyah diri. Khasiat menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri yang selanjutnya adalah untuk meruqyah diri. Bahkan meruqyah diri dengan menggunakan bacaan Al-Fatihah telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun sebelum membaca surat Al-Fatihah harus didasari dengan niat yang baik agar terhindar dari segala penyakit. Yang ketiga, sebagai obat. Mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri juga dapat berfungsi sebagai obat, sebab surat ini juga memiliki julukan sebagai asyifa atau penyembuh. Oleh karena itu, menghadiahkan Al-Fatihah akan bisa menyembuhkan penyakit hati dan memberikan keringanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, menjauhkan diri dari perilaku yang buruk.
manfaat membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri akan mampu menjauhkan diri dari perilaku yang buruk. Sebab perilaku yang buruk dapat terjadi di sekitar kita tanpa diduga sama sekali. Maka umat muslim bisa menghindari perilaku buruk tersebut dengan menghadiahkan surat Al-Fatihah ini kepada diri sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah yang dibacakan dan diniatkan untuk diri sendiri insya Allah akan menghilangkan penyakit seperti ria, sombong, ujub, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, hanya Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Sejatinya sebagai umat muslim yang taat dalam satu hari telah membaca surat Al-Fatihah minimal sebanyak 17 kali. Sebab pada saat mengerjakan sholat fardu, umat muslim membacanya di setiap rakaat. Lantas, bagaimanakah cara mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Yang pertama, ucapkan salam untuk diri sendiri. Lalu yang kedua, lanjutkan dengan menyebutkan nama diri kita sendiri sebanyak 3 kali. Yang ketiga, letakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri, kemudian ucapkan Alhamdulillah. Lalu yang keempat, ucapkan kalimat doa berikut ini atau yang sejenisnya. Aku berniat menghadiahi diri secara lahir batin dengan surat Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah diri dan rawatlah hamba-Mu ini dari segala kebatilan. Lalu yang kelima, lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Semoga kita senantiasa dapat menyisihkan sedikit waktu kita, khususnya lakukan di waktu pagi setelah bangun tidur, dan persembahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Semoga kita mampu secara istiqomah melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.